Jadi dengan panjang 5, maka indeks array terbesar adalah n-1. Jumlah array n itu dikurangi 1. Berarti adalah S yang keempat. Ini ya, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian string declaration using pointer. Jadi ini adalah string can also be declared using pointer. Jadi string itu bisa dideklarasikan menggunakan pointer dengan menggunakan simbol asterisk. Jadi asterisk P, kemudian ke tipenya adalah char. Initialization of string using array. Di sini adalah contoh inisialisasi daripada string menggunakan array. In C, string can be initials in number of different way. Jadi sebetulnya di dalam pemrograman C, string itu bisa diinisialisasi dengan beberapa cara yang berbeda. For convenience in is, both initialization and declaration are done in the same state. Jadi sebetulnya kita lihat di sini proses untuk melakukan inisialisasi dan deklarasi itu bisa dilaksanakan hanya menggunakan satu baris perintah atau pada step yang sama, diakhiri dengan semikolon. Ini misalnya yang pertama adalah ketika kita deklarasikan array of char di sini dari C. C ini adalah nama variabelnya, tipenya adalah char. Kemudian kita analisasi dengan A, B, C, D. Ini A, B, C, D adalah sebuah string. Atau kita bikin sama. Kita anggap bahwa C-nya panjangnya 50 karakter ya. Kemudian kita hanya isi dengan 4 karakter saja. Ini juga bisa. Kemudian yang ketiga, kita isi dengan per karakter. Kemudian kita masukkan sebuah kurung kurawal yang menandakan dia adalah sebuah himpunan. Mulai dari yang A, B, C, D, dan karakter 0 atau /0. Atau yang terakhir adalah C5 di sini sama persis. Kalau yang terakhir ini adalah, sorry ya, ini harusnya salah ini, bukan 50 tapi ini 5. Yang terakhir adalah disebutkan jumlah array-nya, yang pertama adalah tidak disebutkan jumlah array-nya. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita menginisialisasi dari sebuah string menggunakan sebuah pointer. String can also be initialized using a pointer. Jadi di sini statementnya, sintaksnya adalah tipe datanya adalah char, kemudian namanya di sini adalah ini adalah variabelnya adalah asterisk, kemudian kita inisialisasi dengan A, B, C, dan D. Ini. Kemudian reading string from user atau membuat inputan daripada user. Ini menggunakan perintah yang namanya scanf. You can use scanf function ini to read a string like any other data type. Jadi kita menggunakan function atau fungsi scanf itu untuk membaca string seperti kita membaca tipe data yang lain. However, the scanf function only take the first enter word. Jadi dia hanya
mengambil kata pertama yang dimasukkan. The function terminated when it encounter a white space or just space. Jadi sebetulnya dibedakan atau dia berhenti, function ini membaca ketika dia ketemu space atau spasi. Ini adalah reading word from user. Kita punya C, ini adalah karakter. Kemudian kita scan F, tipenya ada string, kita read C. Seperti kita memasukkan data gitu. Kemudian di sini ada perintah namanya reading character from user. Fungsinya di sini ada pakai getChar, get character namanya. From a user to press a character and that character is not print on the screen. Jadi ini adalah sebuah fungsi untuk meminta user untuk mengetikkan karakter, namun karakternya dia tidak dicetak pada screen. Yang berikutnya adalah getC. Ini bedanya hanya di E, huruf E di belakangnya sini. From a user to press character without ending with the enter key. Jadi sebetulnya kalau yang di atas dia harus menekan tombol enter. Kalau di sini dia tidak usah menekan tombol enter. And the character that have type by the user will be displayed on screen. Perbedaan yang kedua adalah karakter yang di-enterkan itu dia di-display, ditampilkan di screen. Yang berikutnya adalah getChar. Jadi ada 3, getCh, getC, sama getChar. Its function is the same as the getC. Karena getC, but if we use this function, the user must end the input with the enter key. Jadi ini dia harus diakhiri dengan tombol enter. Prinsipnya sama. Karakter yang diketikkan itu ditampilkan pada screen. Kemudian reading string user ada get, ada put, ada 2. To make life easier, there are predefined function get. Ini fungsinya ada get and put in C language. Jadi di dalam bahasa pemrograman C itu ada 2 function, yaitu function get dan function put. In C language to read and display string respectively. Jadi kalau Anda bisa menggunakan get atau put di dalam bahasa C untuk melakukan inputan data. Get and put function handle string. Put this function are defined in stdio.its header file. Jadi karena ini fungsi terletak pada library stdio, maka Anda wajib menginclude library stdio sebelum menggunakan get maupun put. Perhatikan kita di sini bikin sebuah program sederhana. Yang pertama kita ingin include stdio.h, kemudian kita buat main method, kemudian kita bikin variabel str, array of character 50,
Kemudian kita lakukan scanf, string, kemudian dari str, kemudian kita printf yang dimasukkan tadi. Unlike array, we don't need to print a string. Character by character, the C language does not provide a built-in data type for string, but it has access to specifier %s, which can be used to directly print and read a string. Jadi sebenarnya enaknya di sini kita tinggal scan dengan specifier %s. Ketika di print juga gitu. Sehingga nanti yang dimasukkan dengan dicetak itu hasilnya tinggal dibuat di specifier-nya, kemudian di belakang diberi nama variabel. Ini adalah you can see in the above program that string can also be read using single scan statement. Jadi sebetulnya string juga digunakan single scan statement. Also, you might be thinking that why we have not used % sign with string name str in scanf statement. Mungkin ini menjadi pertanyaan Anda. Kenapa kita tidak menggunakan ini? To understand this, you will have to recall your knowledge of scanf. Coba dilihat lagi fungsi daripada scanf. We know that a % sign is used to provide the address of variable. Jadi sebetulnya ini adalah provide the address of variable. To scanf function to store the value read in memory. Jadi tandanya a% atau n gitu, itu adalah tanda alamat memori yang digunakan untuk menyimpan data. A string, di sini string str, is character array, so using str without branch n. Jadi tidak harus menggunakan branch n, will give the base of address of string. Akan menghasilkan base address of string. That's why we have not used a %. Sehingga sebetulnya kita tidak lagi menggunakan a %. In this case, as we are already providing the base address of the string to scan. Karena kita membagikan adalah base address. Jadi string ini agak spesial ya. Kita nggak usah menunjuk memorinya, sudah dia tahu base address daripada memorinya. Nih, sehingga permasalahan, oh Pak kok nggak pakai apa? Tanda dan-nya itu atau persennya itu tidak digunakan ketika datanya adalah sebuah string yang sudah otomatis dia menunjuk ke base memori. Ini yang berikutnya kita akan masuk ke passing string to function. String are just char array. Jadi string itu adalah hanya sekumpulan daripada karakter. Kalau kita lihat. So,
they can be accessed the function in similar manner as array. Sehingga kita bisa mengakses fungsi in similar manner dengan cara yang sama dengan array. Similar like array, string name decay to pointer. Hence, you can use pointer with a same name as string to manipulate element of the string. Sehingga nanti kita lihat, kita bisa memanipulasikan sebuah nama untuk elemen daripada string yang ada. Berikutnya kita akan membahas tentang string handling function. String handling function di sini, string handling function, there are various operation, string operation you can perform manually, like finding the length of string. Jadi sebetulnya kita ingin tahu panjangnya daripada string, itu ada fungsinya adalah length. Kita ingin menggabungkan fungsi dari menggabungkan string, kita ada namanya concatenation atau joining to string. But for programmer easy, many of these library functions are already defined under the header string.it. Jadi sebetulnya fungsi-fungsi itu sudah semua dibuat dan terdapat di pustaka atau library string.h. Kita tinggal include ketika kita mau menggunakan. String operation store in header string H. Di sini ada string CPI, CPY. Ini string copy. Function to copy an original string to the destination string variable. Jadi fungsinya adalah untuk mengkopikan suatu string ke string tujuan. Di sini misalnya ada str CPI, CPY ini ya. Stringnya, source-nya adalah string src, kemudian kita kopikan ke string destination-nya. Jadi string mana yang akan di-copy, string tujuannya apa. Ini bisa kita lihat di sini. Di samping string copy, itu ada lagi namanya string length. Di sini, di samping string copy, ini ada namanya string length. Ini fungsinya, function to obtain the number of character from string. Untuk mendapatkan berapa jumlah karakter di dalam string. Di sini cukup str length string. Sehingga kita tahu, kita nggak usah hitung panjangnya string itu berapa. Otomatis dia akan tahu sendirinya. Di sini adalah string cat. Used to add source string to the end of destination string. Di sini kita bisa menambahkan string ke bagian belakang daripada atau menggabungkan string ya. Di sini ada source stringnya, kemudian kita tambahkan ke destination-nya. Nanti contohnya kita lihat. Kemudian ada string upper. Di sini fungsinya adalah used to convert each letter of string into capital letter. Jadi untuk merubah string ke dalam huruf kapital. Ini digunakan ada str upr. Ini pakai uppercase gitu ya. Jadi ketika stringnya ternyata ditulis, saya ingin mengubah stringnya itu ke dalam huruf besar semua. Ternyata orangnya ngetiknya pakai huruf kecil semua gitu. Ini sangat mudah bagi seorang programmer, kita tinggal
mengubah, kita punya sebuah string uppercase, supaya nanti stringnya berubah menjadi uppercase semua. Yang kelima ada string lower. String lowercase ini adalah use convert its letter from string to all lowercase letter. Jadi kita merubah apapun yang ada di string itu ke dalam lowercase, ke dalam huruf kecil. Yang keenam, ini adalah string compare. String compare is used to compare two string. The result of function is an integer type with the value. Jadi ini adalah untuk membandingkan dua buah string. Kemudian keluaran daripada fungsi ini adalah berupa integer. Integer itu kalau nilainya negatif, berarti maknanya adalah if the first string is less than the second string. Ini. Kalau yang pertama, string pertama lebih kecil daripada string yang kedua, itu hasilnya adalah negatif. Kalau dia menghasilkan 0, if the first string is same as second string. Jadi kalau string pertama dengan kedua sama, maka dia hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya positif, 1, 2, dan sebagainya, if the first string is bigger than the second string. Jadi kalau string pertama lebih besar daripada string yang kedua, itu disebut sebagai hasilnya akan menghasilkan bilangan integer positif. Ini adalah contoh nanti penggunaan daripada ini. Semua itu ada di ctype.h. Ini adalah fungsinya. Di sini ada is lower, ada is upper, kemudian is digit, to lower, to upper. Ini kita perhatiin ketika ada is lower, the function will produce true, not zero, value if character is lowercase. Jadi kalau melihat apakah karakternya itu lowercase atau uppercase, huruf gede atau huruf kecil, maka ada fungsi namanya adalah is lower. Kalau ingin melihat apakah dia huruf besar atau kecil, itu juga ada is upper. Kalau apakah string itu ada digitnya, digit itu artinya number, itu pakai is digit. Kalau untuk merubah ke lower, kita gunakan namanya to lower. Kalau merubah ke upper, namanya to upper. Tapi ini yang diubah hanya satu karakter. Karena parameternya adalah satu karakter. Kemudian dia menggunakan include-nya ada si type, karakter type feature. Ini latihannya. Sebelum latihan, saya coba. Ini ada program-program ya, demokan program. Mulai pertama mungkin. (12, 13, 1, 2C). Oh ini 11 semua ya. Sebentar.
Saya coba carikan sebentar. Oke, sementara ada pertanyaan seputar string. Saya cek di Google Drive saya. Oke, saya ambilkan download. Oke, absennya sudah bisa? Cek, cek. Loh, Sudah, Pak. sudah ya, oke. Sebentar. Jadi download satu file. Oke, kita berhasil. Kok lama sekali ya? Oke,
Kita coba. Kenapa? Saya copy ya. Saya coba pakai kabel. Oh, sudah ada. Oke. Oke. Baik. Ini adalah kita punya, yang pertama apa nih? Ini keluarannya kayak gimana nih? Kita punya nama, masukkan nama, kemudian string, nama. Ini pakai anu enggak tadi? Pakai dan enggak? Enggak kan? Ini jadinya kalau bahasa Indonesia jelek banget bahasanya. Ini adalah char ya. Ngopinya keliru. Surname, namanya misalnya siapa? Priyo. Your name is Priyo. Jadi apa yang ini adalah variabelnya, kemudian ditangkap di variabel ini, kemudian dia dicetak. Ini karena tipenya adalah char, kemudian kita ngambil di sini, specifier-nya adalah sebuah string. Halo? Masih didengarkah saya? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Oke. Baik, ini yang saya coba per ini ya. Jadi ini. Ini yang dua. Maksud saya yang dia dua ya. Scans. Oke. Jadi kalau kita jelaskan yang pertama adalah kita punya nama variabel, ini ada array of string-nya adalah 20. Pak, kalau lebih dari 20 gimana hasilnya? Ya dipotong sampai 20. Misalnya apa? Kita masukkan 20 misalnya ya. Namanya apa? Hari ini, hari Kamis. Ini berapa ya? Tanggal
10 Desember 2020. Ini lebih dari 20 ya, saya yakin ya. Ketika kita klik, apa yang terjadi? Kenapa ini tidak bisa? Kalau tadi misalnya kita masukkan enter your name, hari. Oke, hari bisa. Kalau lebih dari 20, dia tidak ditampung. Dia nggak bisa. Karena dia disediakan hanya 20. Artinya ada 20 karakter. Jadi yang pertama adalah deklarasinya. Yang kedua adalah print. Ini hanya untuk mencetak ini aja. Ini, jadi cetakan ini, yang ada enter name ini. Kemudian scan F, ini untuk mengambil nama. Nah, mengambil apa yang dienterkan. Di sini saya enterkan hari ya. Kemudian print F lagi, print name is, sampai is. Kemudian string. String ini diambilkan dari hari tadi. Bisa dipahami untuk kode pertama? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik. Oke, kita lanjutkan kode yang kedua. Oke, kode yang kedua ini kita memakai fungsi-fungsi tadi. Ada get C ya. Ada get C. Di sini tetap name 30, kemudian kita ngomong karakter 1. Ini ada array ya, berarti 30 karakter. Kemudian kita punya I, kita isi dengan 0. Enter name, while CH, CH berarti ini ya, karakter ini, tidak sama dengan ln, ini adalah kode daripada enter. Jadi kalau ada tadi /0 itu adalah untuk 0, kalau /n itu adalah untuk enter. Kalau tidak menekan enter, CH gecer. Artinya apa? Dia harus mengambil dia hanya mendeteksi enter aja. Kalau dia sama dengan /n, berarti dia keluar dari looping ini. Loopingnya mulai sini sampai mana ini? Sampai sini. Tapi kalau dia sudah tekan enter, maka dia selesai. Ketika dia tidak menekan enter, maka nilai CH akan ditampung di names. Kemudian baru I-nya ditambah. Ini berulang sampai kapan? Sampai ketekan nilai enter. Baru name sama dengan name ke I yang terakhir itu kita tambahkan apa? Sama dengan /0 yang menandakan ini adalah akhir daripada string. /0 ini adalah akhir daripada string. Baru kita print. Ini juga bisa bikin yang kayak contoh pertama tadi. Kalau saya masukkan apa error ya? Main kece. Apa errornya? Get CH. Name. Nggak ada yang pakai GC. GC itu ada stdio, sudah.
Di line 9 mungkin itu, Pak. Di line 9 yang itu ya. E-nya dihapus. GCH ya? Iya, Pak. Tapi GC kan boleh juga, kan? Warning juga deh. Jump code. File to following error in function 9 sama 16. Dua fungsi ini nggak jalan katanya gitu. Mungkin di library-nya kali, Pak. Library-nya oke sudah ini. Dia ngambil di stdio kan. Ini perkuatan dari LED yang ini. LED ke nah ini. Get C sama get C, get char. Ini source-nya dari sini. Apa compilernya nggak mau ya? Harusnya sih jalan. Harusnya. Nggak problem. Karena secara intuisi jalan nih. Intername, CH tidak sama dengan ini, oke. Tapi dia nggak mau ngambil function ini. Include stdio, oke. Line 9 sama line 17 line 10 sama 17 emang beda nggak, Pak? Ini saya enter satu sehingga ini. Ini loh, function ini dengan ini nggak jalan. Kalau misalnya Pak ditambah include string itu bisa nggak, Pak? Include string, .h. Kita belum pakai string ini. Nggak ngaruh sih itu. Oh, baik, Pak. Karena belum main string ini. Nggak ngaruh kan? Oke, kita lewat dulu. Nanti kita cari. Kita lanjutkan ke materi dulu. Ini yang 3. Nah, sini ya. Lebih rapi nih. Saya nanti coba dimasukkan di. Saya pakai yang online sih. Ini ya. Ini sama. Ini bedanya apa ya? Ini ada get. Nah, kali ini dia pakai get, dia pakai put. Semua di stdio. Semoga ini jalan juga. Oh. Function ini sudah di-depreciate, sudah nggak dipakai lagi di sini. Sebentar sih, kenapa kamu nggak pakai? Tapi kalau Anda jalankan di, saya punya apa ya? Ini masih jalan sih, name-nya ini loh. Name-nya misalnya hari. Ini. Masih jalan. Tapi dia ada warning bahwa ini sudah tidak dipakai lagi. Begono. Jadi ini adalah cara untuk meng-get name lagi. Ini adalah tipe-tipe daripada tadi ya. Ada scanf yang biasa Anda pakai. Sebenarnya ada get C sama get CH. Itu bisa juga. Ini pakai get string namanya. Get sama put.
Ini get, ini put. Tapi di sini dikatakan dia sudah tidak dipakai lagi, katanya gitu. Oke. Ini tipenya sama juga ya, hanya fungsinya saja yang beda. Oke, kita lihat lagi ada fungsi apa lagi. Yang kelima, kita perhatiin. Ini dia pakai get. Oh, ini dia definisikan satu display string. Ini adalah sebuah fungsi. Kemudian di sini ada string. Kemudian di sini sama juga pakai get display string. Berarti kita panggil yang bawah. Halo. Dari yang bawah ini otomatis nanti hasilnya di put. Kita coba, tadi kalau dia ketahui pasti warningnya muncul ini masih. Karena kita pakai get. Error Pak. Oke, nanti saya share kodenya. Silakan Anda coba pakai compiler Anda. Nggak usah pakai online ya. Ya, Pak. Begitu. Oke, itu mungkin sudah hampir maghrib ternyata. Ya, oke. Saya share dulu lewat Zoom saja. Saya cek sih berapa sih filenya. Oh, kecil kok, 31 kilo. Oke. Tapi saya share lewat sini. Mana ya? Biasanya ada send. Saya nggak bisa send ya? Atau saya taruh di anu aja ya? Di grup. Iya, Pak. Bisa di grup, Pak. Iya, Pak. Bisa di grup. Oke. Kita. Oke. Ya, nanti dicek dulu, dicobain aja kalau ada masalah ya. Baik, mungkin gitu. Untuk pertemuan kali ini, sudah pada absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke. Baik, gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dicoba dulu, nanti kalau ada masalah diskusikan di grup boleh. Kemudian sudah mulai project ya, harus kita bikin project. Nantinya gantian untuk melaksanakan project. Yang kemarin disiapkan untuk masing-masing orang ya, 10 menit ya, minggu depan ya, hari Senin. Halo? Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. mari. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.